Ari Martono, 12 hari. Mereka akan menyajikan penelitian mereka yang berjudul perbandingan dua bahan sebagai booster sinyal Wi-Fi. Sebelum memulai presentasi hari ini, saya ingin memperkenalkan para penguji. Penguji materi adalah Bapak Ignatius Fajar Sri Widodo, dan penguji bahasa adalah Bapak Paulus Tini Sucipto. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penanggap, penguji, dan audiens. Pertama-tama, kesempatan tanya jawab akan diberikan kepada para penanggap selama 10 menit. Sesi ini kemudian akan dilanjutkan oleh para penguji dan alokasi waktu selama 20 menit. Audiens yang hadir juga dapat menyampaikan pertanyaannya selama 5 menit. Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan presentasi dari para penyaji. Kepada para penyaji, mari persilakan. Selamat siang Pak penguji, selamat siang kepada para orang yang hadir, serta selamat siang kepada teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kami bisa melakukan penelitian yang telah kami lakukan kurang lebih sebulan. Dan kami seperti yang diperkenalkan tadi dari kelompok LP85 akan memaparkan penelitian kami mengenai yang berjudul perbandingan aluminium dan tembaga sebagai booster sinyal Wi-Fi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kata sayang, namun ternyata kami sudah diperkenalkan sehingga ya seperti yang kita lihat, yang pertama ada Francisco Simanjuntak, yang kedua ada rekan saya Sampai Ranchan, dan yang terakhir ada rekan saya yang lain, Ari Martono. Nah, pada pemaparan pada kali ini terdapat 5 garis besar yang akan kami bahas. Yang pertama ada terdapat latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dari pembahasan, yang kelima serta yang terakhir merupakan kesimpulan. Latar belakang. Pada bagian ini kami memiliki tiga titik besar mengapa kami memilih untuk meneliti hal ini. Yang pertama, dunia internet semakin berkembang. Seperti yang kita tahu, dulu sinyal hanya satu jenis, ini sinyal LTE. Sekarang sinyal sudah berkembang ke 4G, dan yang paling terakhir dan paling baru merupakan sinyal 5G. Yang kedua, Wi-Fi mengambil bagian penting dalam kehidupan. Untuk Wi-Fi ini, seperti yang kita tahu bahwa dunia dilanda pandemi yang menyebabkan kegiatan apapun dilakukan secara online, baik itu pendidikan, pembayaran, dan banyak hal lainnya yang memerlukan koneksi internet untuk dapat dilakukan. Dan permasalahan yang terakhir yang menjadi latar belakang kami adalah lag atau koneksi Wi-Fi yang kurang bagus. Koneksi Wi-Fi yang kurang bagus ini dihasilkan dari dimana ketika kita tidak dapat menerima sinyal Wi-Fi dengan baik dari sumber yang ada. Rumusan masalah. Terdapat 3 poin rumusan masalah yang kami pilih. Yang pertama, pengaruh bahan aluminium atau tembaga terhadap kualitas Wi-Fi itu. Yang kedua, cara kerja memacu sinyal Wi-Fi dengan aluminium atau tembaga. Yang ketiga, bahan mana yang lebih efektif dalam memperkuat sinyal Wi-Fi. Dan untuk tujuan daripada penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui bahan mana yang paling efektif digunakan sebagai penguat dari sinyal Wi-Fi. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ari Martono. Baik, terima kasih Sisko atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian Wi-Fi. Nah, seharusnya semuanya di sini sudah tahu Wi-Fi itu apa. Kita biasanya menggunakan untuk mengirim pesan, untuk bermain game. Nah, Wi-Fi itu menurut para ahli memiliki berbagai macam definisi. Tetapi dari definisi yang berbeda-beda tersebut memiliki satu kesetujuan, itu bahkan dari namanya sendiri, wireless fidelity. Wi-Fi itu adalah sesuatu yang tanpa menggunakan kabel. Jadi definisi Wi-Fi itu sebenarnya media pengantar komunikasi tanpa menggunakan kabel. Nah, Wi-Fi itu biasanya beroperasi dari 2,4 sampai 5 GHz dan memiliki panjang gelombang 6 sampai 12 cm. Nah, kemudian untuk gelombang elektromagnetik, gelombang ini dapat merambat melalui medium. Nah, gelombang elektromagnetik ini beroperasi terdiri dari gelombang listrik dan gelombang magnetik. Nah, sehingga gelombang ini dapat diukur amplitudonya, panjangnya, frekuensinya, dan kecepatannya. Nah, kemudian saya sekarang akan membahas jelas tentang bahan-bahan yang kita gunakan untuk boosternya. Jadi yang pertama aluminium.
Aluminium ini kita sering lihat di kehidupan kita sehari-hari seperti aluminium foil, kaleng, dan bahkan perangkap pesawat terbang pun itu menggunakan aluminium. Nah, aluminium itu merupakan unsur ketiga yang paling umum di kerak bumi ini, sehingga memang menjadi pilihan populer untuk manufaktur. Aluminium ini juga kemudian tahan korosi dan juga tidak beracun. Dan bahan kedua adalah tembaga. Sama seperti aluminium, bahan ini mudah ditemukan di kerak bumi dan juga mudah dibentuk. Tembaga ini memiliki beberapa fungsi seperti kabel itu pasti menggunakan tembaga untuk mengantarkan listrik, dan juga untuk beberapa kerangka bangunan juga bahkan bisa dapat menggunakan tembaga. Tembaga ini kuat untuk pada kondisi konduktivitas thermal dan listrik yang sangat tinggi. Kemudian saya akan membahas tentang pemantulan gelombang elektromagnetik. Nah, radio sinyal Wi-Fi ini yang merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang dapat memantul pada benda atau permukaan yang halus. Kemudian berikut ini ada grafiknya. Kita bisa lihat bahwa kemampuan memantulkan gelombang elektromagnetik aluminium ini lebih rendah dibandingkan tembaga. Nah, berikut ini metodologi penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Arena untuk kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian karya ilmiah kami. Jadi untuk percobaan kami dilaksanakan pada tanggal Senin 12 Desember 2022 di dalam ruang kelas SMA Polsek Canisius. Maka dalam percobaan ini kami menggunakan beberapa variabel. Pertama adalah variabel terikat, yaitu adalah kecepatan unduh dan juga mengunggah sinyal Wi-Fi. Kemudian kita juga ada variabel bebas, yaitu bahan penguat sinyal Wi-Fi itu aluminium dan tembaga. Dan terakhir adalah variabel kontrol, yaitu jarak antara penguat dan sumber, juga serta dengan receivernya, dan juga bentuk dan sudut dari penguat tersebut. Untuk data, kita akan peroleh menggunakan aplikasi pengukur sinyal Wi-Fi yang kami gunakan adalah Ookla. Dalam aplikasi ini akan diukur kekuatan sinyal Wi-Fi dalam periode tertentu. Percobaan kami dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, kami menaruh sebuah sumber Wi-Fi dekat dengan tembok dengan jarak sekitar 2 cm. Sumber Wi-Fi ini kami menggunakan hotspot dari HP yang kita gunakan, dan juga sebuah receiver yaitu laptop 2 meter dari sumber Wi-Fi. Untuk receiver kami menggunakan aplikasi untuk mengukur sinyal Wi-Fi Ookla, dan kami juga melakukan percobaan ini dalam 3 kondisi yang berbeda. Satu kondisi tanpa penguat, satu kondisi dengan penguat aluminium, dan satu kondisi dengan penguat tembaga. Masing-masing kondisi ini akan kemudian kita uji dengan beberapa jenis percobaan. Satu jenis percobaan adalah menggunakan 2 sumber yang berbeda. Ini digunakan untuk meminimalkan kemungkinan ada keserampangan dalam hasil data kita. 2 sumber ini akan diuji sebanyak 3 kali masing-masing dengan 3 kondisi tersebut, dan data yang kita ambil adalah kecepatan download dan upload dari sinyal Wi-Fi dan satuan Mbps atau megabyte per second. Dalam uji coba jenis kedua, kita hanya menggunakan satu jenis sumber Wi-Fi, tetapi kami uji sebanyak 5 kali untuk mencari standar deviasi atau simpanan waktu dalam data kita. Percobaan ini kami lampirkan di sini. Berikut ada gambar konsep percobaan kami serta bahan-bahan yang kami gunakan. Dan ini adalah hasil dari percobaan kami. Dapat dilihat bahwa sinyal Wi-Fi yang tanpa diberi penguat sama sekali dapat mencapai kecepatan 8,53 Mbps. Itu merupakan kecepatan secara rata-rata dari seluruh proses keseluruhan, serta aluminium memiliki kecepatan hingga 12,36 MB per second. Dan terakhir tembaga
dengan kekuatan yang paling besar 17,25 MB per second. Semua ini merupakan rata-rata dari percobaan secara keseluruhan. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Francisco Simanjuntak. Terima kasih Saudara Ryan. Jadi pada kali ini saya akan memaparkan mengenai data. Data ini terbagi menjadi dua bagian besar. Di sebelah kiri ada download speed dan di sebelah kanan ada upload speed. Bisa dilihat di bagian download speed, tembaga mengalami nilai yang paling besar dibandingkan dengan tanpa booster serta dengan aluminium. Dan untuk bagian upload speed terdapat beberapa fluktuasi di mana pada percobaan pertama tembaga tidak mengalami poin tertinggi, melainkan tanpa booster merupakan poin tertinggi. Di percobaan kedua tembaga memiliki poin tertinggi dan di percobaan terakhir tanpa booster mengalami poin tertinggi. Hal ini mungkin dikarenakan seperti not yang kami tambahkan di bawah, karena angka yang didapatkan pada data diperoleh dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Dan ini adalah standar deviasi yang kami gunakan. Rumusnya adalah S sama dengan akar daripada nilai data tadi dikurang nilai data rata-rata di pangkat 2 per N atau banyaknya data dikurang 1. Di sini bisa dilihat bahwa di bagian download tanpa booster mengalami peningkatan hingga ke tembaga sehingga tembaga mendapatkan poin tertinggi. Namun kebalikannya dengan upload speednya, karena tembaga mendapat poin terendah dan tanpa booster mendapat poin tertinggi. Kesimpulan dari 3 percobaan ini dapat disimpulkan bahwa aluminium dan tembaga sama-sama memiliki kekuatan untuk memperkuat Wi-Fi, tetapi aluminium tidak dapat memperkuat Wi-Fi sebaik tembaga, sehingga tembaga merupakan bahan yang paling efektif digunakan sebagai booster daripada sinyal Wi-Fi itu sendiri. Saran, pendapat kami, untuk menilai dampak penguat secara akurat perlu mengukur kecepatan pada waktu yang sama, hari yang sama, dan di lokasi yang sama untuk mendapatkan data yang sesuai, sehingga perbedaan kecepatan yang terlihat dapat ditentukan apakah itu hanya kebetulan kaca atau karena penguat itu memang betul-betul efektif. Dan faktor-faktor seperti kualitas koneksi, jenis perangkat, dan lokasi perangkat juga dapat mempengaruhi hasil. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, terima kasih atas presentasinya. Penelitian ini sungguh menarik ya. Baik, sekarang merupakan waktu untuk para penanggap menyampaikan kritik, saran, masukan ataupun umpan balik. Kami mohon sebelum menyampaikan pertanyaan, para penanggap bisa menyebutkan nama terlebih dahulu. Kepada para penanggap dipersilakan. Perkenalkan, saya Abdul Lusi dari kelas 11 IPA 3 absen 3. Saya ingin memberi masukan atau kayak ujian bahwa ini menurut saya penelitian yang sangat menarik dan kami semua dapat merasakan selama masa COVID ya. Tadi saya melihat di metode penelitian di mana itu bentuknya trapesium. Jadi wifi-nya di sini, terus komputernya di depan wifi-nya. Di kehidupan sehari-hari kan wifi di rumah, terus kita semua berpencar. Nah, mungkin kita cuma di satu ruangan, cuma mungkin di ruangan lain. Apabila kita berada di belakang wifi yang tertutup sama trapesiumnya, itu apa yang terjadi? Apakah mengalami penurunan atau? Terima kasih untuk masukannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, iya betul, memang Wi-Fi ini fiturnya lebih sifatnya memampukan daripada memanfaatkan sinyal yang lebih kuat. Tetapi aplikasinya untuk kelompok kami itu jika sumber Wi-Fi-nya memang berdekatan dengan sebuah tembok. Jika Wi-Fi-nya memang sumbernya ada tepat di tengah, itu kita memang tidak perlu memberi pengaruh sama sekali. Tetapi bila dipasang di dekat tembok misalnya, maka sumber sinyal Wi-Fi yang harus dipancarkan lebih banyak ada kena tembok. Maka kami memasangkan beberapa tablet tembaga atau aluminium untuk memantulkan sinyal itu ke arah yang lain yang lebih efektif. Semoga itu menjawab. Ya, semoga. Baik, terima kasih kepada para kandidat. Apakah ada penanggap lain yang ingin menyampaikan pertanyaan?
Selanjutnya kita akan mulai untuk sesi tanya jawab dari para penguji. Kita akan mulai dari penguji materi terlebih dahulu. Bapak dan Yusuf Fauzan, Sri Widodo, kepada Pak Fauzan saya persilakan. Baik, terima kasih. Dan terima kasih ya Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Oke, baik. Penelitian ini sangat menarik karena sangat kontekstual ya, terutama ini berkaitan dengan saat teman-teman berada di rumah harus online ya, belajar online perlu membutuhkan koneksi yang stabil. Saya rasa sangat menarik penelitiannya. Bapak sedikit memberikan masukan. Ini di Bapak baca di jurnal yang sudah teman-teman buat itu di halaman ketiga tentang pengertian gelombang elektromagnetik. Ya, karena kan ini termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, coba Bapak juga sudah mengecek sumber yang sudah teman-teman sertakan di situ, tapi mungkin ini perlu di ini ya. Penulisannya ya. Coba gelombang elektromagnetik itu apa? Pengertiannya dulu. Ya, jadi dari soal jurnal kami, gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang yang merambat tapi tanpa melakukan medium. Terus tanpa melakukan medium. Tapi di situ teman-teman kecepatan gelombang elektromagnetik tergantung pada sifat listrik dan magnetik ya dari medium yang dilaluinya. Nah, jadi dibilang tidak perlu medium, tapi di sini, nah ini kalimat ini ya coba di cross check lagi. Ya, tadi Bapak juga sudah membaca sumber yang teman-teman sertakan di sini, maka tolong biar tidak menimbulkan kebingungan pada audiens ya. Tadi dikatakan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tanpa medium untuk merambatnya, tapi di kalimat itu justru kok tergantung pada mediumnya ya. Nah ini silakan itu. Jadi pengertian gelombang elektromagnetik karena sudah betul, hanya kalimatnya ini entah nanti diedit atau dihilangkan ya, itu ya. Nah kemudian apa hubungan energi dengan panjang gelombang atau frekuensinya gimana hubungan energi dengan panjang gelombang? Energi yang Bapak maksud itu energi yang seperti apa? Iya, ini kan energi kalian kan di sini menyebutkan energi elektromagnetik merambat dalam gelombang, ya kan? Ya, nah itu hubungan antara energi tersebut dengan panjang gelombang atau dengan frekuensinya seperti apa? Apakah kalau energinya semakin tinggi artinya panjang gelombangnya semakin tinggi juga atau semakin rendah atau bagaimana? Nah, itu yang ingin jelas, Sisko? Ya, coba disampaikan ke teman-teman biar menjadi pengetahuan bersama, gitu ya. Nah, silakan. Pak, jadi saya yang menjawab kalau misalkan dalam hubungan frekuensi itu di jurnal kami sudah tertulis di bagian wifi-nya Pak, bahwa dalam hubungan frekuensi seperti wifi yang misalkan frekuensi rendah tetapi memiliki jangkauan yang lebih jauh, dan wifi berfrekuensi tinggi tidak dapat mencapai jarak jauh sejauh wifi yang frekuensinya tadi lebih rendah. Artinya hubungannya berbanding apa? Berbanding Pak. Berbanding? Ya. Terbalik atau lurus atau tidak ada hubungannya? Berarti berbanding lurus. Berbanding lurus. Baik, oke, terima
konfirmasi. Kemudian untuk nanti mungkin Pak Edi juga mengecek yang di halaman ketiga teman-teman ya, pengertian aluminium itu aluminium atau aluminium merupakan, nah itu mungkin typo ya. Bukan, itu sebenarnya digunakan jika ada orang memiliki pemahaman mengenai nama aluminium yang berbeda. Soalnya di beberapa bagian di dunia ada yang menggunakan kata aluminium, ada yang juga menggunakan aluminium. Jadi agak jelas saja itu dua hal yang sama. Oke, untuk membedakan itu. Baik. Terus mungkin data dan slide data teman-teman. Data, nah ini kan itu ada tes, download speed, sama upload speed ya. Terus ada non booster, aluminium tembaga, kemudian yang berikutnya non booster lagi aluminium. Terus 1, 2, 3 ini apa? Nah mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Balas ini untuk menjelaskan Pak, 1, 2, 3-nya ini adalah percobaan kita. Yang ditulis di atasnya ada tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Nah, jadi untuk barisan pertamanya nomor 1 itu merupakan rata-rata dari tes pertama yang kami lakukan. Dan untuk nomor 2-nya itu merupakan tes keduanya, serta nomor 3-nya itu tes ketiga. Oke, jadi Anda mengetes 3 kali, Iya, melakukan 3 kali percobaan. Oke, kemudian pendapatan Anda seperti itu. Nah, teman-teman, kan kalau dilihat download speednya itu lebih tinggi ya. Kemudian ada yang di bagian non booster paling rendah ya. Jadi teman-teman bisa mencatat bahwa untuk booster berarti tembaga seperti di dasar teori ya, grafik tadi ya. Jadi Anda mengkonfirmasi apa yang menjadi dasar teori teman-teman. Saya rasa tinggi ya gitu ya. Oke. Terus mungkin masukan di tempat dan tanggal dicoba ini kan, dicoba untuk praktikum ini akan dilaksanakan. Jadi kan sudah terjadi, maka mungkin banyak kata akan ini di-delete. Mungkin ini waktu proposal ya. Nah, mungkin ini di ini kemudian kalian menyatakan tentang 145 derajat. Ini referensinya apa? Itu adalah sumbernya. Ada referensi kan? Itu merupakan sudut yang kami gunakan untuk plat tembaga atau aluminium yang dipasang di belakang sumber wifi. Itu sudut. Berarti sudut yang antara tembaga itu coba ditunjukkan. Maksud saya adalah sudut yang antara dua tembaga ini. Oke. Maka dua tembaga ini akan membentuk sudut 145 derajat. Ada referensi yang digunakan? Tidak. Kita menggunakan sudut itu saja karena pemantauannya langsung ke Baik. Saya rasa cukup dari saya. Saya kembalikan ke Tigan sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang giliran penguji bahasa. Bapak Paulus Sukuto, silakan. Baik, terima kasih Tigan. Selamat siang para penguji, para peneliti, selamat siang ya. Nampaknya SMP dulu saya juga menguji Samuel Ryan. Ya. Dan selamat siang untuk Bapak Ibu orang tua, selamat datang di eksibisi Modern Experience ini. Ya, saya tidak punya latar belakang teknologi, saya tidak punya latar belakang terkait dengan konten yang kalian teliti ya. Tapi saya sangat mengapresiasi karena permasalahan Wi-Fi itu permasalahan kontekstual. Itu yang menarik. Nah, saya pertama-tama ingin menyoroti, sebelum saya bertanya terkait dengan substansi, saya menyoroti teknik penulisan dulu. Kalian punya soft copy-nya, soft copy jurnal. Ya. Mungkin bisa ditampilkan sehingga audiens juga bisa melihat. Oke, bisa tampilkan nggak? Ini sudah tidak bisa karena smartphone-nya tidak bisa masuk Wi-Fi. Oh gitu. Ya. Oh ya, jadi Seperti apa? sambil kita cek ya, saya mau menyoroti beberapa. Pertama terkait dengan penulisan abstrak. Di SMP
memang ada pedoman penulisan dan sama ternyata aturan penulisannya. Untuk abstrak itu ditulis dengan spasi yang berbeda dengan konten. Itu yang pertama. Sejauh yang saya amati, kalian masih dalam spasi 1,5 di sini. Ya. Oke, salah satu saja yang ngecek, yang lain coba perhatikan saya mencatat koreksi saya terkait dengan teknik penulisan abstrak. Dan itu sangat jamak ya, sangat jamak aturan itu bahwa abstrak memang spasinya lebih kecil daripada spasi di bagian isi. Ya. Nah itu saya lihat spasi di abstrak dengan spasi di bagian isi masih sama. Itu yang pertama. Kemudian kalau kalian mau melihat pedomannya, lihat di halaman 5. Di halamannya di halamannya pedoman penulisan jurnal itu ada. Itu. Kemudian provisiat karena uji similarity kalian 12% saja. Oke. Memang itu angka yang cukup bagus kalau bisa 0%. Tetapi similarity itu tidak terkait semata-mata plagiat saja, mengutip tidak semata-mata, itu bisa jadi pengulangan kalimat yang kalian buat itu bisa terdeteksi sebagai copying gitu ya. Gitu. Kemudian terkait dengan kata wifi, menurut kalian wifi itu memang ditulis dengan cara seperti itu, capital letter seperti itu atau dimiring? Kan? Bisa ditanggapi langsung? Wifi dengan singkatannya kira-kira ditulis seperti itu atau dimiringkan? Wifi kalau dengan singkatannya langsung, wifi itu harus dimiringkan. Kenapa? Karena menggunakan salah satu bahasa asing. Ya, baik. Kalau bahasa asing, bahasa serapan, entah itu dari bahasa Inggris atau bahasa di luar Indonesia, silakan dimiringkan. Jadi silakan itu diubah ya, di jurnal itu kalau diubah semua, karena itu tidak dimiringkan. Kemudian berikutnya terkait dengan metode penelitian. Mengapa kalian menyebut metode penelitian yang kalian lakukan itu dengan metode kualitatif? Kamu yakin dengan metode yang kamu pilih bahwa itu kualitatif? Oke, jadi saya menjawab. Menurut kelompok kami memilih kualitatif dibandingkan misalkan kuantitatif karena penelitian ini bersifat analitik. Terus dalam percobaan karyanya ini, tujuan utama penelitian ini itu untuk menganalisis kualitas kekuatan internet koneksi wifi. Baik, untuk penelitian kualitatif tidak seperti itu ya terjemahnya. Jadi kalau kualitatif itu kita melakukan teknik dengan sumbernya dengan wawancara. Jadi kita mencari datanya dengan cara wawancara, dengan cara studi pustaka, dengan cara riset dokumentasi. Nanti hasil dari penelitianmu itu adalah berupa kualitas atau narasi sifatnya. Jadi tidak angka. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif yang kamu teliti adalah banyak orang, populasi, sampling, gitu. Dan hasilnya adalah berupa angka. Ya, kesimpulannya juga berupa angka, prosentase atau apapun itu grafik. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif sifatnya narasi. Dan kalian sebenarnya masuk dalam metode ketiga yang seringkali kalian lakukan di ruang-ruang laboratorium eksperimental. Karena kamu membuat uji, kamu membuat percobaan, jelas sekali ada 3 kali percobaan yang kamu lakukan. Ya. Jadi silakan di bagian metode ini pun kamu lihat kembali. Ya.
Saya rasa yang paling tepat ya eksperimental. Ada 3 kali percobaan bahkan kamu buat. Dan kemudian uraian di bagian B terkait metode penelitian, saya rasa karena ini jurnal. Jurnal itu berbeda dengan research paper, berbeda dengan skripsi, berbeda dengan tesis. Jadi versi singkat, versi sederhana dari penelitian-penelitian itu. Maka memang harus efisien kata, efektif tempatnya gitu ya. Maka penjelasan-penjelasan yang sebenarnya bisa kamu rampingkan, dirampingkan. Metode penelitian, misalnya tanggal dan tempat uji coba tidak perlu kamu subbab sendiri. Cukup 1 kalimat saja bisa kan. Ya, instrumen penelitian. Nah, kalau percobaan, instrumennya apa? Kamu sebutkan saja alat-alat yang kamu pakai. Kemudian variabel, saya rasa juga tidak perlu sampai subbab terpisah. Itu akan makan tempat. Gunakan space yang ada untuk penjelasan-penjelasan yang lebih bermakna. Itu. Kemudian yang terkait hal lain, kalian lihat tabel atau gambar ya, gambar. Nah, gambar itu, gambar 2.1 konsep percobaan. 2.2-nya mana? Kalau yang 1.1 dulu, 1.1. 1.2-nya mana? Tidak ada ya. Nah, memang tidak lazim bahwa image itu kamu buat dengan gambar 1.1. Tidak lazim, cukup gambar 1 saja. Kecuali memang gambar itu memang ada subnya. Ini kan tidak ada subnya. Jadi cukup tulis gambar 1. Diagram kemampuan gelombang elektromagnetik memantul pada logam berbeda. Nah, kemudian di image yang kedua juga gambar 2 saja. Gambar 2. Cara penulisan sudah betul dengan font yang lebih kecil. Gambar 2 saja, konsep percobaan. Kemudian 2.2 cukup, ya gambar 3, gambar 4 berikutnya terus sampai terakhir berurutan. Tidak lazim atau tidak biasa kalau kamu tulis 2.1, kecuali sub-subbab. Ya. Karena gambar ini kan terpisah, bukan sub. Kemudian usulan saya untuk gambar yang ini ya, gambar ini, karena data di dalam screen-nya itu kan penting, data angka tidak terlihat kalau kamu memfotonya itu. Baik kiranya memang sudut fotonya belum bagus. Kalau usul saya capture, screenshot, screen. Jadi kan terlihat. Ya, Ya. maaf Pak. Itu sebenarnya kita memang ada screen capture beberapa hasil percobaan kita, cuma karena tempatnya kita efisien, kita memilih untuk tidak memasukkan. Tapi jika perlu ditambahkan, maka kita akan masukkan. Ya, usulan saya, gambar ini kan penguat data kamu. Ada data angka di dalam screen itu, dan itu harus sesuai dengan data di dalam tabel kan. Maka itu harus terlihat jelas. Maka usul saya capture, screen capture saja, bukan foto. Gitu ya. Kemudian sumbernya itu mungkin kamu buat gambar terpisah juga. Sudut dari tembaga dan aluminium itu mungkin kamu capture jadi gambar terpisah sehingga jelas. Bahwa di dalam di depan captionnya itu sumber internetnya berasal dari HP, bukan berasal dari sumber lain. Jadi jelas. Usul saya tambahkan image. Itu kemudian terkait dengan tabel, penulisan judul di tabel berbeda dengan judul di image ya. Aturan tata penulisannya, kalau itu tabel itu sebagai judul di atas tabelnya ya. Misalnya kamu tulis sumber pertama, nah judul dari tabel itu di bagian atas sebelum tabelnya. Tabel 1 hasil percobaan pertama, judulnya di atas. Kamu bisa cek di panduan penulisan itu. Ya. Kalau tidak yakin, kamu bisa cek di sana. Dan kalau tidak mengerti, belum mengerti, kamu bisa menghubungi saya. Itu terkait dengan tabel dan gambar. Kemudian yang terakhir saran. Bagian saran itu kan bagian akhir. Kalau pertamanya itu namanya terpisah. Tiba-tiba kamu nulis kemungkinan perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor dan data. Ya. Awali dengan kalimat
kalimat yang memang setelah kamu menyimpulkan gitu ya, apa yang bisa kamu sarankan? Apa yang bisa kamu sarankan kepada pembaca atau kepada audiens gitu ya. Dan sebenarnya terus terang saya inginkan lebih ya, hasil penelitian lebih. Pertama, kamu jelaskan mengapa itu lembaga, mengapa alumnium yang kamu pilih. Karena nanti rekomendasinya mungkin perlu ada penemuan baru, ya, penemuan baru, alat penguat sinyal yang memang harus dibuat dari tembaga, harus dibuat dari alumnium. Apa dasar penelitiannya? Salah satunya kamu menemukan. Mengapa alumnium itu harus disenggolkan? Nah itu yang sebenarnya menurut saya perlu kamu teliti. Ada unsur apa saja di alumnium sehingga dia bisa memperkuasinya. Ya. Kamu sendiri kan masih bertanya loh. Masih bertanya nggak kamu kira-kira? Mengapa alumnium, mengapa tembaga? Mengapa tidak baja? Mengapa tidak yang lain? Nah, kita salah satunya. Nah, jadi tadi seperti dibilang kami juga, kami tadi menyediakan grafik membuat pemantauan geometri kritik untuk lembaga dan aluminium, dan bisa dilihat bahwa yang kemampuan tembaga emang lebih kuat dibandingkan kemampuan aluminium. Dan kalau untuk alasan kenapa kita tidak menggunakan bahan-bahan lain, karena juga memang ada beberapa bahan lain yang mampu memantulkan gelombang elektromagnetik. Nah, kita itu memiliki tujuan untuk membuat alatnya itu sesederhana mungkin yang mudah diakses. Makanya tadi saya juga sempat menjelaskan bahwa aluminium dan tembaga itu merupakan bahan-bahan yang umum yang mudah ditemukan dan mudah diakses untuk orang-orang lain. Sedangkan bahan-bahan yang lain selain tembaga dan aluminium itu cukup mahal dan lebih sulit untuk diakses. Oke, kamu jelaskan nggak di jurnal kamu itu? Nah kalau itu menjadi alasan itu penting untuk dikatakan, sehingga opsi-opsi logam-logam lain memang hilang. Kamu ingin menciptakan sesuatu, katakanlah ya, sesuatu yang mungkin penguasinya lebih murah nantinya, mudah, tidak perlu beli alat misalnya. Kamu bisa buat sendiri aluminium dan narasi itu perlu ditambahkan. Oke, narasi itu perlu ditambahkan. Nah kemudian satu saja saya mau tanya mungkin terkait dengan kontennya. Kamu kan meneliti 3 kali, ada fluktuasi MBPS-nya itu, kecepatan, speed upload dan download-nya itu. Kira-kira kamu sebenarnya sudah menyebut di sana, itu menjadi pertanyaan saya juga. Ada faktor yang tidak bisa kamu buktikan. Apakah memang menguatnya sinyal memang dari logamnya, atau memang koneksi wifi-nya fluktuasi? Bagaimana kita membuktikan bahwa itu berasal dari logam atau itu memang fluktuasi internet? Ya. Karena itu kami melakukan percobaan pertama dan kedua menggunakan 2 sumber yang berbeda. Oke. 2 sumber berbeda berarti kemungkinan untuk fluktuasi juga lebih kecil. Sumber 1 dan sumber 2 tidak mungkin sama dengan kekuatan sinyalnya, maka karena itu kami menggunakan data tersebut untuk memastikan bahwa fluktuasinya tidak terlalu signifikan pada data kami, sehingga hasilnya juga tidak padu dengan penelitian kami. Oke, misalnya kamu tanpa booster ya, jadi tanpa apa-apa, hanya ada sumber wifi di sana, hanya ada HP kamu di sana. Kemudian kecepatannya seperti itu ya, coba seperti itu. Kemudian kamu uji coba dengan logam aluminium, ada perubahan, dan kamu yakin bahwa itu memang berasal dari logam itu atau kira-kira ada kemungkinan faktor lain?
Jadi Bapak sudah lihat Pak, kita sudah melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Dan dari 3 percobaan itu kita juga mengamati bahwa tembaga memang memiliki efek yang paling kuat dalam pemaknaan sinyal Wi-Fi. Dan aluminium itu diikuti dengan kedua, terakhir adalah ketika kondisi normal. Dari 3 percobaan itu kita lihat hasilnya tetap konsisten bahwa tembaga selalu yang lebih baik daripada aluminium. Oke. Nah, saya tanyanya, ada nggak apakah memang itu faktor dari logam atau ada kemungkinan faktor lain? Kemungkinan faktor lain selain logam kecil, tetapi ada kemungkinan ada seperti misalnya layout dari ruang yang kita pakai bisa mempengaruhi pemakluman sinyal atau hal suasana atau keadaan ketika percobaan bisa menjadi pengaruh dalam percobaan kami. Oke. Kami tidak bisa membuktikan itu karena kurang informasi yang sudah datang. Baik. Kamu mau mencoba menguji di tempat lain tidak? Belum ya? Hanya satu tempat itu saja. Ya, dan menurut pembimbing kami Pak Mayo, kita dengan sebaiknya melaksanakannya hanya di satu tempat Di satu pada tempat. hari yang sama agar tidak ada banyak perubahan dalam datanya. Ya. Oke. Berarti pertanyaanmu bahwa layout tempat bisa mempengaruhi belum bisa dibuktikan ya? Belum bisa dibuktikan. Baik. Hasil penelitian apapun hasilnya itu tidak akan mengurangi kualitas dari tulisan. Ya. Apapun hasilnya, karena yang kamu lakukan di sini ini yang kami teliti. Yang penting yang kamu lakukan tidak mengada-ngada, itu yang penting. Ya. Ini hasilnya. Kalau kamu masih punya pertanyaan dan itu perlu diuji lagi, ya mungkin peneliti berikut. Tapi usulan saya, kalau itu eksperimental, pertanyaan-pertanyaan kecil yang sudah muncul itu harus diuji. Kamu teruskan. Tadi kamu tanya, mungkin nggak faktor layout? Kamu uji, mungkin bisa dicoba di tempat lain. Mungkin nggak, ini bukan faktor logamnya. Kamu lihat, memang kamu jaringan internet di sana, kamu uji dulu misalnya untuk beberapa waktu. Oh ternyata stabil. Oke, pengujian itu baru dimulai. Jadi kalau eksperimentasi itu memang tidak sekali jadi. Eksperimen ini selesai, oh ini hasilnya, kamu buat kesimpulan. Nah, itu saya rasa terlalu ini. Oke, saya rasa itu dari saya. Provisia, mudah-mudahan ini menjadi trigger untuk kamu untuk meneliti lebih dalam lagi. Saya yakin ini sangat bermanfaat, apalagi sebentar lagi kalian akan menjadi bagian komunitas intelektual di kampus yang mungkin akan semata-mata berbicara akademis, di forum akademis. Itu saja, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada para penguji yang telah menyampaikan masukan maupun pertanyaan bagi pokok. Selanjutnya merupakan sesi tanya jawab dari para audiens. Apakah dari audiens ada yang ingin bertanya? Langsung angkat tangan lalu berdiri menyebutkan Sudah satu luput, maaf ini penting juga ya. Satu lagi saja, ini masukan penulisan daftar pustaka. Oh ya, Ini itu ya kita sadar ada sudah tahu? salah. Oke, apa itu? Yang pertama, dan Macri ada. Oke, good. Oke. Itu saya sudah ubah masanya terlambat. Oke. Kemudian ada satu lagi itu saya. Kamu bandingkan antara Aziza dengan Edavos. Sama nggak cara kamu menulisnya? Iya, format tulisannya berbeda. Beda toh? Nah kalau pakai NVA itu kamu pakai setelah autornya itu kamu tulis tahun langsung seperti Aziza Lailidur titik 2021, maka di Edavos pun demikian.
Jadi jangan judul dulu tetapi langsung tahu dulu. Sama dengan ranti, sama dengan ini yang artikel ya, saya rasa tidak ada penulisnya, kamu cari itu siapa yang menerbitkan. Jangan tiba-tiba judul what is Wi-Fi, gitu ya. Di atas Yuda, di atas Yuda, di atas Yuda. Nah itu, oke. Pasti ada yang menulis, pasti ada pihak entah itu perorangan atau yang menulis yang upload itu siapa, pasti itu harus ditulis karena mereka yang bertanggung jawab terhadap referensi. Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi. Apakah dari para audiens ada yang ingin bertanya? Langsung angkat tangan dan berdiri menyebutkan nama. Silakan. Baik, apabila tidak ada, sekarang tiba kita di ujung acara. Mari kita berikan tangan yang meriah. Kami di SPSD dan dapat Anda di studio selaku moderator dan notulen ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari para audiens. Kami juga mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati para hadirin selama sesi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini tentang Wi-Fi dapat bermanfaat bagi masa depan kita dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.